Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ko Yansen. Shalom adik-adik di rumah, selamat pagi juga Cirosi. Ko Yansen, lihat suasana di tempat ini sangat sejuk ya. Iya Ci, sejuk banget dihirupnya ya pagi-pagi hari ini. Pasti kalau sejuk begini nih, kita pasti semangat nih buat ibadahnya. Harus semangat Ci. Iya, kalau adik-adik di rumah gimana ya Ko? Biar lebih semangat lagi Ci, yuk kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah ya. Oke. Halo adik-adik yang ada di rumah, yang dari GSRI Karang, apa kabarnya? Halo. Yang dari Pos PI Cikarang, apa kabarnya? Dan juga dari Pos PI Cikampek, apa kabarnya? Dan tidak menutup kemungkinan buat adik-adik di rumah dimanapun kalian berada yang sedang menyaksikan streaming Sekolah Minggu GSRI Karawang, apa kabarnya? Halo juga. Wah, adik-adik di rumah semangat kok. Pasti ya. Kita juga harus semangat. Sekarang kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyiapkan hati kita, menaikkan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Dengan bangkit berdiri. Adik-adik semua matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Cici Rosi berdoa.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih Pada hari ini. pada hari ini Kami bisa. Bersama-sama. Mengikuti. Ibadah. Sekolah minggu. Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan sudah. Sungguh baik. Buat kami. Tuhan Yesus. Tolong kami. Pimpin. Ibadah. Sekolah minggu. Dari awal. Sampai dengan akhirnya. Dan biarlah. Kami bisa. Memuji Tuhan. Dengan sukacita. Dan sungguh-sungguh. Sehingga puji-pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan juga hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita akan terus menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu yang mengingatkan kita untuk selalu rajin baca Alkitab dan berdoa. Iya. Yuk kita naikkan pujian dengan penuh semangat ya. Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Iya, Ci, di dalam pujian tadi yang mengingatkan kita untuk kita terus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Iya, benar. Karena kita apa, Ci? Anak-anak Tuhan. Senang gak, Ci, kita menjadi anak-anak Tuhan ya, Ci? Senang sekali Cici Rosi menjadi anak Tuhan ya. Betul, Ko Yansen juga. Nah, kalau adik-adik di rumah, senang gak? Wah, semuanya senyum berarti senang. Karena semuanya senyum ya, Ci ya. Kita mau menaikkan pujian bersama-sama. Pujian Happy ya. Dan Happy ye. Ayo pakai gerakan ya. Happy ayah, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Ci, Ya. mimpi anak-anak sekolah minggu indah-indah ya, Ci ya. Wah, bener kok. Cici lihat nih ada yang senyum-senyum karena baru dibeliin mainan sama mama papanya. Iya, Ci. Ci, ada juga tuh kayaknya yang bermimpi sudah dibelikan mainan atau belikan baju oleh papahnya. Wah, pantes dia senyum-senyum seperti itu ya. No, Cici yang di pojok. Iya. Kok mimpinya senyum-senyumnya, Ci ya? Iya, benar. Pasti dia sedang bermimpi apa nih, Ci? Sepertinya dia lagi mimpi, lagi dipeluk sama Tuhan Yesus. Wah, mimpi anak-anak sekolah minggu itu indah-indah ya, Ci? Iya, benar. Oleh sebab itu,
cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cinta kita semakin dalam ya. Cinta kita makin mendalam kepada siapa, Ci? Tentunya pada Tuhan Yesus yang akan menuntun kita kemana, Ci? Menuju jalan ke surga. Nah, oleh sebab itu adik-adik, sambil bangkit berdiri dan bersukacita juga, mari kita menaikkan pujian hanya satu jalan ke surga, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ayo dengan penuh sukacita. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lagi, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Iya, Ci, berarti hanya satu jalan ya, Ci, supaya kita bisa menuju rumah Bapa di surga, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain ya. Kita hanya perlu Tuhan Yesus untuk kita bisa masuk ke surga. Betul sekali. Nah, sekarang tiba saatnya adik-adik di rumah dan kita semua mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, yuk mempersiapkannya sambil kita menaikkan pujian, Ku ingin dengar cerita. Cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa bahwa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik di rumah, tangannya dilipat, mata ditutup, kembali kita berdoa, mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, ikutin Ko Yansen berdoa.
Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian, untuk puji-pujian, untuk sukacita untuk sukacita yang sudah kami persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Saatnya kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberikan kami pengertian supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Berkati juga Ciheti yang sudah mempersiapkannya, dan kami mohon Tuhan yang memberikan hikmat, kebijaksanaan supaya firman Tuhan dapat disampaikan oleh Ciheti dengan baik, sehingga firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam mendengarkan firman Tuhan nggak boleh ada lagi yang ngobrol, nggak boleh ada lagi yang bercanda, yang nyemil. Jadi harus duduk dengan baik, dengan tenang tentunya ya. Iya. Kepada Cici Heti dipersilakan. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ciheti mau cerita. Ratusan tahun yang lalu ada seorang anak kecil yang bernama Mary Jones. Mary ini tinggal di sebuah desa yang sangat terpencil di negara Inggris. Keluarga Mary adalah keluarga yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi sayang, mereka tidak mempunyai Alkitab sendiri. Alkitab yang sama seperti Ciheti pegang ini, mereka nggak punya. Dan di ratusan tahun yang lalu, Alkitab ini sangat sulit sekali didapat. Beda dengan kalian saat ini ya. Kalian bisa membaca Alkitab kepunyaan papa, mama, bahkan kalian punya Alkitab sendiri. Atau bisa jadi kalian juga punya Alkitab yang ada di handphone kalian. Nah, ratusan tahun yang lalu ketika orang mau membaca Alkitab sangat sulit sekali. Sehingga Mary setiap hari Sabtu dia harus pergi ke rumah seseorang yang memiliki Alkitab. Di daerah itu ada seorang kaya yang bernama Tante Evans. Dia memiliki Alkitab di rumah, sehingga setiap hari Sabtu dia membuka rumahnya untuk dia bisa bercerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak yang ada di situ. Nah, suatu sore Nyonya Evans ini, Tante Evans ini memanggil Mary. Mary, nanti hari Sabtu datang ke rumah tante, tapi kamu harus bawa teman-teman kamu ya, supaya kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Wah, Mary senang sekali. Mary datang dengan teman-temannya. Di hari Sabtu pertama, dia mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Lalu dia juga mendengarkan bagaimana Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini. Tuhan Yesus ketika ada di dunia ini sangat banyak membuat mukjizat. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Wah, Mary senang sekali ketika mendengar cerita itu. Bahkan dia juga mendengar bahwa Tuhan Yesus juga pernah membuat mukjizat
dengan hanya memakai 5 roti dan 2 ikan kepunyaan anak kecil. Tetapi ternyata itu bisa menjadi sangat banyak, sehingga bahkan 5.000 orang bisa makan dari roti dan 2 ikan itu. Wah, luar biasa sekali. Mary sangat senang sekali. Dia begitu ingin sekali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan di hari Sabtu berikutnya, dia dengan teman-temannya yang lain datang lagi ke rumah Tante Evans untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Tante Evans bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Hari itu sedih sekali Mary mendengarnya. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk Mary. Hah? Kok untuk aku, Tante? Memangnya kenapa? Kok kejam sekali sih Tuhan Yesus harus dihukum seperti itu? Tuhan Yesus harus menderita, mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosanya Mary, dosanya teman-teman semua, dosanya Tante Evans, dan semua orang. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib karena itu satu-satunya cara supaya orang berdosa bisa diselamatkan. Ketika mendengarkan itu, Mary sedih sekali. Tuhan Yesus begitu baik ya, mau mengampuni orang berdosa seperti Mary. Mary mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tante. Mary mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang percaya dan taat. Nah, Nyonya Evan senang sekali mendengarnya. Ya udah, kalau gitu karena kamu sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, kamu bisa datang kapan saja untuk membaca firman Tuhan, membaca Alkitab ini. Gak usah harus hari Sabtu. Tiap hari kamu bisa datang ke rumah Tante. Wah, tentu saja harusnya Mary senang ya teman-teman ya. Tapi ternyata Mary sedih. Kenapa? Padahal kan dia sudah dikasih kesempatan untuk bisa membaca sendiri firman Tuhan. Tidak harus hari Sabtu, bahkan tiap hari boleh datang ke rumah Tante Evans. Tapi dia sedih. Loh, kok kamu sedih? Katanya Tante Evans kepada Mary. Tante, aku memang pengen sekali baca Alkitab sendiri. Bahkan aku punya kerinduan untuk punya Alkitab sendiri. Tetapi Tante, aku kan belum bisa baca. Aku kan gak sekolah. Aduh adik-adik, ternyata Mary belum sekolah. Dia belum bisa baca. Dia bercerita kepada Tante Evans bahwa kalau untuk sekolah harus pergi sangat jauh sekali dari kampungnya. Dan di kampung mereka tidak ada sekolah, sehingga Mary dan teman-teman yang lain nggak bisa sekolah. Mereka belum bisa baca. Nah, kemudian ketika sampai di rumah, Mary bercerita kepada mamanya, "Mama, aku kepengen sekali beli Alkitab sendiri. Tapi bagaimana caranya? Aku juga belum bisa baca." Mamanya berkata seperti ini, "Ya Mary, di kampung kita belum ada sekolah. Papamu baru berusaha untuk terus
berusaha bertanya kepada pemerintah daerah untuk mengadakan sekolah di kampung ini. Kamu pengen punya Alkitab sendiri? Iya Ma, aku pengen sekali. Aku pengen sekali punya Alkitab sendiri, biar aku nanti belajar baca. Tapi Mary, Alkitab itu sangat mahal sekali harganya. Dan tidak dijual di kampung ini, apalagi di kota-kota dekat kita, nggak ada. Alkitab itu ada dijual di kota Bala, sangat jauh dari sini. Bahkan bisa 1 hari kalau kamu berjalan kaki ke sana. Mama, aku kepingin sekali punya Alkitab sendiri. Aku mau berdoa sama Tuhan. Aku kepengen sekali punya. Tuhan pasti jawab doaku. Nah, benar saja adik-adik. Ketika malam hari, Mary mau tidur, Mary ingat keinginannya untuk dia bawa dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Mary mau punya Alkitab sendiri. Mary juga mau bisa baca sendiri. Mary mau sekolah. Tuhan Yesus tolong supaya Mary bisa sekolah, bisa baca dan bisa baca Alkitab. Dan Mary mau punya Alkitab sendiri. Kalau Mary sudah punya Alkitab sendiri, Mary janji Tuhan, kalau nanti Mary akan cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman Mary, kepada semua orang yang Mary temui. Aku berjanji, aku bisa memberitakan Injil sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Mary berdoa, amin. Nah, ketika Mary berdoa, ternyata Papa Mary mendengar. Papa Mary kemudian terus tergerak hati untuk bagaimana caranya mengurus kepada pemerintah daerah agar di kampung mereka ada sekolah sehingga anaknya dan anak-anak yang lain bisa bersekolah. Dan ternyata adik-adik, benar saja. Tidak lama setelah itu pemerintah daerah kemudian mendirikan sekolah gak jauh dari kampung Mary, sehingga Mary dan anak-anak yang lain bisa sekolah. Mary bahkan belajar membaca lebih cepat dari teman-teman yang lain. Dia juga menjadi anak yang berprestasi tentunya. Tapi Mary ingat keinginannya bahwa dia kepengen sekali memiliki Alkitab sendiri. Oleh sebab itu, apa yang dia lakukan? Ternyata dia bekerja supaya dari pekerjaannya bisa menghasilkan uang. Setiap pulang sekolah, dia bekerja memberi makan ayam-ayamnya, sehingga ketika ayam-ayamnya bertelur, telurnya bisa dijual kepada tetangga-tetangga. Tidak hanya itu, dia juga menanam sayur-sayuran. Nah, sayur-sayurannya ini kalau sudah panen, dia jual sayur-sayurannya ini kepada tetangga-tetangga. Tidak hanya itu loh teman-teman. Papa mamanya, pekerjaan mereka sehari-hari adalah sebagai tukang tenun. Kalian tahu tukang tenun? Yaitu membuat pakaian, tapi dibuat dari tenunan. Jadi bukan jahitan mesin seperti sekarang. Karena keluarga ini adalah keluarga yang miskin, mereka bukan keluarga yang kaya, sehingga mereka hanya bisa menghasilkan uang dari hasil tenunannya itu. Nah, kemudian Mary membantu mamanya ketika ada hasil tenunan dari mamanya sudah jadi untuk diantar ke tetangga-tetangga. Mary mau mengantar hasil tenunan baju-baju yang dibuat oleh mamanya ke tetangga-tetangga. Itu yang dilakukan Mary.
Setiap kali Mary habis bekerja, dia menabung. Wah, tabungannya makin lama makin penuh. Kalian tahu berapa lama dia menabung? 6 tahun lamanya. 6 tahun lamanya bukan waktu yang sebentar ya. 6 tahun lamanya dia menabung hasil dari pekerjaannya sehari-hari setelah dia pulang sekolah. Untuk apa hasil tabungannya? Untuk membeli Alkitab. Dan suatu hari ketika tabungannya sudah banyak sekali, sudah penuh tabungannya, dia kemudian berkata kepada mamanya, "Mama, ini sudah cukup untuk membeli Alkitab. Aku mau bawa uang-uangku ini untuk pergi ke kota Bala." Katanya ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Charles. Dia menjual Alkitab. Aku mau pergi ke rumahnya. Aku mau bawa uang yang banyak ini untuk aku belikan Alkitab. Nah, mamanya pesan, "Iya Mary, tapi kamu harus hati-hati karena perjalanan cukup jauh. Kamu harus banyak makan, berangkat pagi-pagi supaya nanti sampai rumah tidak terlalu malam." Nah, benar saja, keesokan harinya pagi-pagi, Mary sudah bangun pagi. Dia sarapan lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Karena apa? Hari itu dia akan berjalan kaki cukup jauh ke kota Bala. Tidak seperti sekarang ya adik-adik ya, ada transportasi yang kita bisa naiki, ada mobil, ada motor, ada bis. Tapi pada waktu itu ratusan tahun yang lalu ketika Mary hidup, nggak ada alat transportasi seperti itu. Sehingga ketika dia harus pergi ke kota, dia harus berjalan kaki. Wah, tapi dia semangat, dia nggak putus asa, dia pantang menyerah. Dia bahkan ketika dalam perjalanan, dia lepasin sepatunya supaya dia lebih kencang jalannya. Karena sepatu boot yang dia pakai, dia berpikir akan membuat dia jalannya jadi berat. Jadi sepatunya dia tenteng. Kemudian dia tidak pakai alas kaki sampai ke kota Bala. Wah, sampai di kota Bala, sekalipun dia capek sekali, dia cari-cari rumah Pendeta Charles. Ketemu nggak kira-kira rumahnya Pendeta Charles? Iya ya, ketemu ya. Dia bawa alamat di mana rumah Pendeta Charles. Kemudian ketika dia datang menemui Pendeta Charles, dia ketuk pintunya. "Bapak Pendeta, permisi. Bapak Pendeta, saya mau beli Alkitab, Bapak Pendeta." Bapak Pendeta Charles membuka pintu rumahnya. Dia lihat, oh kok anak kecil yang beli Alkitab kepadanya. "Bapak Pendeta Charles, perkenalkan, saya Mary. Ini saya bawa uang untuk saya mau beli Alkitab." Tapi Bapak Pendeta Charles hanya melihat Mary. Dia tidak mau terima uang dari Mary. "Bapak Pendeta, ini uangnya. Aku mau beli Alkitab. Rumahku jauh, aku mau langsung pulang." Bapak Pendeta Charles kemudian menjawab Mary, "Aduh, maaf sekali Mary. Alkitab yang ada di Bapak tinggal 1. Dan itu pun sudah dipesan oleh orang lain. Bapak nggak bisa kasih untuk Mary. Maaf ya. Lain waktu kita bisa pesankan. Tapi lama, cukup lama." Di situ Mary tiba-tiba menangis. "Bapak Pendeta Charles, kenapa Alkitab itu tidak untuk aku aja? Bapak Pendeta, aku sudah menabung selama 6 tahun untuk mendapatkan Alkitab itu. Aku ingin sekali punya Alkitab sendiri, Pak."
Tolong, aku mau punya Alkitab sendiri. Aku bisa baca. Aku janji, nanti kalau aku punya Alkitab sendiri, aku mau cerita sama teman-temanku tentang Tuhan Yesus. Melihat Mary menangis, Pendeta Charles kira-kira bagaimana ya adik-adik? Dia terharu. Dia kemudian kasihan melihat Mary. Oh, Mary, segitu besar perjuanganmu untuk mendapatkan Alkitab. Sampai 6 tahun lamanya kamu menabung untuk mendapatkan Alkitab ini. Ya sudah, kalau gitu ini Alkitab untuk kamu. Ini Alkitab untuk kamu saja. Nanti kalau untuk orang yang memesan Alkitab ini, biar dia yang menunggu. Ini memang untuk kamu. Bapak beri untuk kamu. Nah, Mary senang sekali adik-adik. Dia senang sekali. Dia sudah berhasil untuk memiliki Alkitab itu. Dan dia berikan uang hasil tabungannya kepada Bapak Pendeta Charles. Tetapi ternyata Bapak Pendeta Charles mengembalikan sebagian. Bapak Pendeta bilang, ini untuk kamu bisa beli bekal selama perjalanan pulang. Karena rumahmu begitu jauh, kamu harus hati-hati di jalan. Wah, senang sekali Mary. Mary terima kasih kepada Bapak Pendeta Charles. Akhirnya Mary punya Alkitab sendiri. Terima kasih Pak Pendeta Charles. Terima kasih Tuhan. Aku akhirnya punya Alkitab sendiri. Nah, dalam perjalanan pulang dia senang sekali. Dia terus-menerus memuji Tuhan. Wah, tapi adik-adik, kira-kira Mary ingat nggak ya janjinya kepada Tuhan? Janjinya apa? Kalau dia punya Alkitab sendiri, dia akan ceritakan Alkitab itu kepada teman-teman yang lain. Mary ingat nggak ya janjinya? Ternyata sampai di rumah dia disambut oleh papa mamanya. Mereka senang sekali. Alkitab itu sudah berhasil Mary beli. Dan ternyata benar saja, setiap hari Mary tidak lupa untuk membaca Alkitab ini. Dia sangat senang sekali membaca ini. Bahkan dia bacakan kepada papanya, dia bacakan kepada mamanya. Dan juga dia ingat janjinya. Dia bacakan Alkitab ini kepada teman-teman yang lain. Dan bahkan mulai hari itu dia terus bersaksi menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tidak hanya di kampungnya yang kemudian percaya kepada Tuhan, tapi karena pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mary, banyak orang kemudian menjadi percaya. Nah, sejak saat itu kemudian Pendeta Charles mengusahakan untuk banyak sekali diusahakan mencetak Alkitab-Alkitab sehingga mereka bisa membaca dan memiliki Alkitab sendiri dalam bahasa mereka. Nah, inilah kisah tentang Mary Jones, seorang gadis yang mau dipakai Tuhan. Ketika dia berjanji memiliki Alkitab sendiri, dia berjanji kalau dia mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, di dalam Matius 28 kita akan baca sama-sama ya. Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20, Tuhan Yesus juga memberikan perintah kepada murid-muridnya, kepada semua orang yang percaya kepadanya, bahwa ada satu perintah yang harus kita jalankan sebagai orang percaya, yaitu tugas untuk memberitakan Injil. Di ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergi
Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ada perintah yang Tuhan berikan. Di dalam perintah ini juga dipakai sebuah istilah sebagai amanat agung, yaitu perintah yang agung, perintah yang besar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Nah, berita Injil ini terus dilakukan oleh para murid-muridnya hingga sampai ke para rasul yang lain. Nah, salah satunya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini juga adalah seorang rasul yang setia untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ini sebelumnya adalah orang yang benci kepada orang Kristen. Dia gak suka sama orang Kristen. Ketika melihat orang Kristen, dia kepengen sekali berbuat jahat kepada orang Kristen. Tetapi suatu hari Rasul Paulus ini kemudian percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Bahkan ternyata Tuhan pakai Rasul Paulus ini secara luar biasa. Dia memberitakan Injil dari kota satu ke kota yang lain. Sampai akhirnya suatu hari Rasul Paulus ini berjalan memberitakan Injil ke kota Filipi. Ke kota mana adik-adik? Kota Filipi. Nah, di kota Filipi ini dia kemudian seperti biasanya ketika Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, dia selalu mencari rumah ibadat yang ada di situ. Nah, ketika dia menyusuri sungai kemudian mendapati ada rumah ibadat di sana, ternyata di situ ada berkumpul para ibu-ibu yang ada di rumah ibadat itu. Kemudian Rasul Paulus mendatangi mereka, dan di antara ibu-ibu itu ternyata ada seorang ibu yang bernama Ibu Lydia. Ibu Lydia ini berasal dari kota Tiatira. Oh, bukan dari Filipi ya. Ternyata di kota Filipi ini ada begitu banyak pendatang dari kota-kota lain yang tinggal di kota Filipi. Karena kota Filipi ini merupakan pusat kota pada waktu itu. Sehingga banyak orang yang tinggal di sana, termasuk Ibu Lydia. Ibu Lydia ini pekerjaan sehari-harinya adalah menjual kain yang berwarna ungu. Wah, pada waktu itu, pada zaman itu, kain yang berwarna ungu ini adalah kain yang sangat mahal sekali. Kain yang hanya dipakai oleh para bangsawan. Nah, inilah pekerjaan Ibu Lydia sehari-hari. Tetapi sekalipun dia bekerja, dia menjadi orang yang tidak meninggalkan ibadah. Dia terus ada di rumah ibadah. Dia sering kali datang ke rumah ibadah untuk berdoa, tetapi juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ketika hari itu Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan di rumah ibadah itu, kemudian ketika dia mendengarkan sungguh-sungguh bagaimana kasih Tuhan Yesus kepada orang berdosa, dia kemudian bertobat. Dia kemudian sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tidak hanya itu, ketika dia pulang ke rumah, dia bersaksi, dia menceritakan Tuhan Yesus kepada seisi rumahnya, kepada anggota keluarganya. Tidak hanya itu juga, tetapi juga pegawai-pegawainya semuanya dia ceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu
dia mengajak Rasul Paulus untuk datang ke rumahnya dan mereka semuanya percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Nah, satu keluarga ini menjadi keluarga yang percaya kepada Tuhan. Dan rumah Ibu Lydia ini dijadikan sebagai rumah untuk orang-orang belajar firman Tuhan pada waktu itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, inilah kisah bagaimana Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Demikian juga Ibu Lydia, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga belajar bersaksi menceritakan Tuhan Yesus, dan seisi rumah itu pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas untuk memberitakan Injil juga diberikan kepada kita, kepada kalian semua sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kalian masih kecil, tetapi kalian juga bisa belajar bagaimana menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kalian, kepada papa mama kalian, kepada saudara-saudara kalian, bahkan kepada semua orang. Caranya bagaimana? Nah, kalian bisa mengajak mereka untuk ikut ibadah streaming sekolah minggu, mengajak teman-teman untuk ibadah streaming sekolah minggu, mengingatkan papa mama untuk tetap ikut ibadah. Wah, itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Oh iya, adik-adik, gereja kita, gereja GSRI, punya moto apa? Kalian ingat? Moto GSRI, ke seluruh bumi beritakan Injil. Nah, moto ini adalah sebagai pengingat kepada kita, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu ingat untuk memberitakan Injil. Kita doakan pemberitaan Injil melalui gereja kita, kita doakan untuk khotbah-khotbah yang dibawakan hamba Tuhan. Bahkan pemberitaan Injil juga yang dilakukan oleh para hamba Tuhan kiranya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kita bisa doakan pekerjaan Injil di gereja kita. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan ya, supaya ayat ini terus kita ingat dan bahkan menolong kita untuk tetap belajar memberitakan Injil. Ayat hafalannya terambil dari Markus. Nah, nih kita akan hafal sama-sama ya. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Kita akan membaca sama-sama ayat ini. Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Sekali lagi ya. Pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Biarlah ayat ini terus kita ingat dan kita juga terdorong, kita juga terus diingatkan untuk senantiasa dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami akan berita Injil yang harus kami ceritakan kepada semua orang. Ajar kami Tuhan untuk dapat menceritakan tentang kebaikan-Mu, tentang kasih-Mu kepada teman-teman kami. Ajar kami juga untuk mendoakan gereja kami, supaya melalui gereja kami, Injil itu terus dapat diberitakan.
Kami rindu melalui hidup kami, melalui kesaksian kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ada semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tentu adik-adik di rumah bersuka cita dan diberkati ya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ciheti. Betul nggak, Ci? Betul sekali. Ayo, apa ceritanya pada pagi hari ini? Iya, kita harus belajar untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain atau kepada orang-orang terdekat kita. Iya, contohnya siapa, Ci? Misalnya mama, Mama, papa, koko, adik, atau teman-teman. Caranya gimana, Ci? Caranya, sekarang kan kita ibadahnya melalui streaming nih. Boleh dong kita bagikan link streaming kita sama teman kita. Betul. Supaya bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Atau kalau misalkan yang nggak ada linknya, Ci, maksudnya handphonenya masih jadul gitu, Ci, gimana, Ci? Kita ajak main aja ke rumah kita ibadahnya sama-sama. Tentunya bisa memuji Tuhan sama-sama juga ya, lebih suka ingat cita. juga kok, apa? ya harus jaga apa? Protokol kesehatan. Ya. Nah, saat ini juga Ko Yansen dan Cirosi mengingatkan kepada adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan. Nah, kalau untuk saat ini persembahannya bisa adik-adik kumpulkan dulu di rumah. Nanti bila mana gereja membuka untuk kita beribadah, sekolah minggu di gereja, adik-adik bisa bawa persembahannya dan mempersembahkan secara langsung di gereja. Iya, betul sekali. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita akan bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita ingat ya, sebagai anak-anak Tuhan kita punya satu penolong di dalam hidup kita. Siapa itu? Pastinya Yesus Kristus. Iya. Yuk kita naikkan pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ayo sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Iya. Yuk kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kembali adik-adik, Ko Yansen ajak untuk berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat, dan ikutin Ko Yansen berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan. Untuk firman Tuhan. Yang sudah kami dengarkan. Yang sudah kami dengarkan. Ajarkan kami. Ajarkan kami. Untuk kami. Untuk kami. Melakukan. Kebenaran. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang sudah kami dengar. Yang sudah kami dengar hari ini. Begitu juga. Puji-pujian. Yang sudah kami nyanyikan. Itu semua. Boleh berkenan. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami bersyukur Kami bersyukur untuk kebaktian untuk kebaktian hari ini. Kembalikan kami Kembalikan kami minggu depan kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu. Meskipun diadakan kembali secara streaming, kami mohon Tuhan berikan kami sukacita dan kesungguhan hati mengikutinya. dan untuk mengikutinya. Dan kami juga boleh mengajak teman-teman kami beribadah bersama-sama dengan kami. Ini doa kami. Dengan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyikan Bapa, terima kasih. Silakan duduk, silakan adik-adik di rumah berdoa masing-masing, bersyukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati.